Kita dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu, yang 5 ayat, kemudian dilanjutkan dengan paparan selama 15 menit. Setelah itu baru ada tanggapan oponen, baru kemudian kunci dan penilaian. Mungkin kita bisa langsung ya, silakan Pak Haris. Ya baik, terima kasih Bu Dewi, Bu Ade dan Bu Ari dan Bu Lydia. Sebelum saya memulai untuk melakukan presentasi, izinkan saya untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Baik, saya izin berdiri Bu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengalaman Kelompok LSL dalam Penggunaan PrEP untuk menjaga status HIV negatifnya di Kota Tangerang. Ya, di sini ada dosen pembimbing saya, Bu Dewi, kemudian pengujinya Bu Ade, dan oponen juga Bu Ari dan Bu Lydia. Nah, itu nih laptopnya. Nah, ini outline yang akan saya bahas mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan yang terakhir adalah metodologi. Kita ketahui bahwa saat ini WHO menyatakan bahwa terdapat kurang lebih ada sekitar 84,2 juta orang telah tertular HIV dan 40 juta diantaranya telah meninggal dunia akibat AIDS. Nah, di Indonesia sendiri pada saat ini berdasarkan estimasi pada tahun 2020 ya terdata ada sebanyak 543.100 orang yang sudah terinfeksi HIV dan hal ini cenderung menurun jika kita bandingkan dengan estimasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berdasarkan hasil surveillance terpadu biologis dan perilaku pada tahun 2018, prevalensi dari masing-masing kelompok populasi cukup bervariasi. Jika kita lihat di sini, yang pertama ada penasun 28,5%, kemudian LSL 25,8%, kemudian waria 24,8%, dan yang terakhir adalah WPS 5,3%. Nah, berbagai upaya untuk mencegah HIV telah dilakukan, mulai dari pemberian komunikasi, edukasi, dan informasi, kemudian pemberian kondom gratis kepada kelompok populasi kunci beresiko, kemudian pemberian alat suntik steril ya untuk para penasun, dan yang terakhir adalah pemberian PrEP atau profiliaksis prapajanan. Dan PrEP ini
merupakan metode yang bisa dibilang cukup baru di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan WHO sendiri menyatakan bahwa pemberian PrEP ini dapat mengurangi penularan HIV melalui hubungan seksual ini lebih dari 90%. Dan hal ini juga didukung dari berbagai penelitian dari beberapa negara yang menyatakan hal demikian. Nah, di Indonesia sendiri PrEP ini diatur dalam Permenkes nomor 23 tahun 2022 dan PrEP di Indonesia diatur untuk diberikan kepada populasi kunci beresiko baik yang belum terpajan HIV maupun yang sudah terpajan HIV. Di antaranya adalah LSL, WPS, wanita pekerja seks, kemudian waria atau transgender, penasun, pasangan ODIF, dan pasangan yang memiliki resiko tinggi. Nah, dari 6 kelompok populasi ini masing-masing memiliki resiko yang bervariasi untuk tertular HIV. Nah, yang paling tinggi yang akan tertular HIV itu dari 6 populasi kunci ini adalah LSL, karena LSL sendiri memiliki resiko 27 kali lebih tinggi untuk tertular HIV dibandingkan dengan populasi kunci lainnya. Bahkan di Indonesia sendiri juga diketahui bahwa sebagian besar ODIF itu disumbangkan dari LSL. Nah, kemudian kita lihat grafik ya di layar menunjukkan target dan capaian dari PrEP. Kita lihat di sini target untuk capaian PrEP LSL adalah sebanyak 11.932, tapi untuk capaiannya sendiri di sini baru mencapai 19% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat dari kaskade PrEP selama 12 bulan, dari 2.794 orang yang memulai PrEP di awal, kemudian terus mengalami penurunan, dan di bulan ke-12 itu hanya sebanyak 14 orang yang kemudian bertahan dalam penggunaan PrEP-nya. Di Kota Tangerang sendiri, berdasarkan kaskade PrEP selama tahun 2023, kalau kita lihat di sini memang sudah cukup baik. Dari targetnya sudah melebihi dari 410 yang melakukan inisiasi dan 442. Tapi kalau kita perhatikan dari populasi kunci dengan testing HIV negatif, maka yang melakukan inisiasi ini baru sekitar 28% saja gitu. Nah, kemudian kita perhatikan juga dari 442 yang mulai PrEP ini, kita lihat kunjungan di bulan-bulan berikutnya itu selalu mengalami penurunan setiap bulannya, setiap melakukan kunjungan rutin bulanan. Nah, kita tahu bahwa Kota Tangerang ini merupakan salah satu kota di Provinsi Banten dengan sebaran pasien HIV terbanyak, dan sebagian besar ODIF-nya berasal dari LSL, dan salah satu terapi yang berfungsi untuk melakukan pencegahan adalah melalui PrEP. Namun banyak LSL yang sudah mulai PrEP namun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Dan sampai saat ini belum ada evaluasi lebih lanjut mengenai penggunaan PrEP dan pengalaman LSL dan terapi PrEP dalam mempertahankan status HIV negatifnya. Nah, untuk itu penelitian saya di sini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman penggunaan PrEP pada kelompok populasi LSL dalam menjaga status HIV negatifnya. Tujuan khususnya yaitu untuk mendeskripsikan pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan pengetahuan, perilaku pencegahan, kerentanan, dukungan komunitas, dan juga yang terakhir adalah dari aspek spiritualitasnya. Di sini saya menggunakan trans-theoretical model, dan theoretical model ini dikembangkan oleh Prochaska dan Dickmann pada tahun 1977, di mana model trans-theoretical ini menitikberatkan kepada perubahan perilaku, di mana individu menitikberatkan kepada kemampuan individu dalam mengambil keputusannya untuk berubah. Terdapat 5 tahap perubahan yang dikemukakan dalam teori ini atau biasa disebut sebagai stage of change. Ada 5. Yang pertama adalah tahap prakontemplasi, kemudian tahap kontemplasi, yang ketiga tahap persiapan, yang keempat tindakan, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, jika kita perhatikan dalam kerangka teorinya, di sini yang pertama adalah tahap prakontemplasi, di mana tahap ini seseorang itu cenderung sudah sadar bahwa perilaku yang dia lakukan adalah perilaku yang buruk, tapi dia masih belum merasa butuh solusi terhadap perilakunya. Dan hal ini bisa dipengaruhi oleh mungkin karena pengetahuannya,
karena motivasinya dia dan karena sikapnya dia untuk kemudian mulai perubahan. Nah, kemudian ketika seseorang itu sudah mulai merasa berniat, maka dia akan meningkat ke tahap berikutnya, yaitu tahap kontemplasi. Nah, di tahap kontemplasi ini, ketika seseorang sudah mulai berniat, maka dia sudah mulai meningkat juga pengetahuannya, kesadarannya dia akan perilakunya dia, dan orang ini akan dia mulai melakukan perilaku-perilaku pencegahannya. Namun di tahap ini adalah tahap yang sangat dilematis bagi individu tersebut, apakah dia memutuskan untuk melanjutkan perubahan atau dia kembali untuk tidak melanjutkan perubahannya. Nah, ketika individu sudah sangat berniat dan sudah sangat kuat niatnya untuk melakukan perubahan, dia akan masuk ke dalam tahap berikutnya, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini sangat penting bagi seseorang untuk memulai, karena dia sudah mulai memberanikan dirinya untuk mulai bersiap melakukan perubahannya. Di sini kesadarannya sudah semakin meningkat dan dia sudah sangat bersedia, dan pada tahap ini juga dukungan komunitas memiliki peran yang sangat penting, karena biasanya ketika seorang LSL ingin melakukan persiapan, dia akan mulai mencari orang lain ya, seperti ke komunitas atau langsung ke layanan kesehatan. Nah, kemudian ketika sudah dia siap, kemudian dia mulai untuk melakukan tindakannya. Nah, dalam tindakan ini juga penting sekali untuk komunitas ya terus menjaga dia, mengawal LSL ini untuk terus melakukan perubahannya. Dan tahap ini tentunya akan muncul persepsi hambatan dan stigma, karena dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa hambatan yang mungkin akan terjadi adalah hambatan dari pasangan seksnya mereka, karena ada penelitian yang menyatakan bahwa pasangannya mungkin akan merasa bahwa dia tidak setia gitu, karena menggunakan PrEP itu ada persepsi bahwa mungkin dia berganti-ganti pasangan gitu, sehingga ada persepsi hambatan di sini, dan stigma dari orang lain menyatakan kalau dia pakai PrEP itu berarti dia orang yang suka berganti-ganti pasangan gitu. Tindakan kemudian tindakan ini tahap selanjutnya itu tahap pemeliharaan, di mana bisa dikatakan bahwa orang ini sudah konsisten dalam perubahan perilakunya dia. Artinya dia sudah menggunakan PrEP secara konsisten selama beberapa bulan. Nah, tapi di sini juga kemudian akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan, dan mungkin dukungan komunitas di sini akan mulai mereda gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kelima stage ini, ada sebenarnya tahap yang disisip, yaitu adalah kekambuhan, di mana kekambuhan ini bisa saja terjadi ketika LSL itu merasakan efek samping, dan beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan PrEP ini bisa menimbulkan efek samping, dan banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan PrEP karena efek samping. Kemudian LSL ini merasa bahwa dia sudah tidak rentan gitu, karena mungkin dia sudah tidak berperilaku banyak, atau mungkin karena sudah merasa aman. Nah, sehingga dia merasa kerentanannya sudah hilang, sehingga dia menganggap bahwa saya tidak perlu lagi untuk menggunakan PrEP. Nah, kemudian juga terkait dengan dukungan komunitas mungkin yang sudah mulai menurun, sehingga dari fase ini memungkinkan individu tersebut kembali ke dalam tahap prakontemplasi atau ke tahap kontemplasi atau balik ke tahap persiapan. Namun dari penjelasan teori ini menyatakan bahwa sebagian besar orang yang sudah pernah sampai di tahap maintenance atau tahap pemeliharaan itu, kecenderungan dia untuk bisa berubah lagi itu lebih besar dibanding orang-orang yang belum pernah melakukan perubahan sebelumnya. Nah, dari kerangka teori tersebut dapat disimpulkan beberapa variabel yang kemudian akan menjadi variabel dalam penelitian saya. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian pencegahan, berikutnya adalah kerentanan, dukungan, dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Berikutnya adalah definisi istilah. Yang pertama adalah penggunaan PrEP didefinisikan sebagai implementasi metode pencegahan HIV yang melibatkan penggunaan obat HRV oleh individu yang belum terinfeksi namun memiliki resiko tinggi terpapar HIV. PrEP diberikan kepada LSL yang memenuhi syarat dan sudah melalui kaji resiko oleh tenaga kesehatan. Kemudian pengetahuan PrEP didefinisikan pengetahuan LSL terhadap PrEP merujuk kepada pemahaman dan kesadaran terkait dengan konsep, manfaat, dan implementasi PrEP sebagai strategi pencegahan HIV. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang keefektifan PrEP, langkah-langkah penggunaannya, dan implikasi kesehatan serta sosial yang terkait.
Pengetahuan ini didapatkan nanti melalui wawancara mendalam. Kemudian perilaku pencegahan didefinisikan sebagai penggunaan PrEP berdasarkan perilaku pencegahan HIV merujuk kepada penerapan PrEP sebagai bagian dari strategi pencegahan yang melibatkan perilaku tertentu untuk mengurangi resiko penularan HIV, seperti konsistensi dalam penggunaan PrEP, penggunaan kondom sebagai pelengkap, tes HIV secara berkala, pengurangan perilaku seks berisiko, edukasi, dan konseling. Perilaku pencegahan ini nanti akan saya coba dapatkan melalui wawancara mendalam juga. Kemudian kerentanan terhadap HIV didefinisikan sebagai kerentanan LSL terhadap HIV merujuk kepada tingkat risiko LSL untuk terinfeksi HIV, hal yang dapat mempengaruhi kerentanan tersebut seperti paparan seksual, stigma, dan diskriminasi. Ini juga sama akan saya dapatkan melalui wawancara mendalam. Kemudian berikutnya adalah dukungan komunitas. Ini merujuk kepada bantuan, partisipasi, dan solidaritas yang diberikan oleh anggota komunitas kepada LSL untuk memenuhi kebutuhan LSL dalam mencapai tujuan terapi PrEP atau mengatasi tantangan yang dihadapi LSL selama terapi PrEP berlangsung. Dukungan ini dapat bersifat emosional, sosial, atau praktis. Ini juga akan didapatkan melalui wawancara mendalam. Dan yang terakhir adalah spiritual, didefinisikan sebagai penggunaan PrEP merujuk kepada dimensi kehidupan yang terkait dengan nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman rohaniah yang mungkin mempengaruhi cara LSL memandang, mengambil keputusan, dan mengelola penggunaan PrEP sebagai strategi pencegahan HIV. Ini juga didapatkan nanti melalui wawancara mendalam. Nah, sehingga dari berbagai hal tadi muncullah 5 pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan pengetahuan? Yang kedua, bagaimana pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan perilaku pencegahan? Yang ketiga, bagaimana pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan kerentanan infeksi HIV? Yang keempat, bagaimana pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan dukungan komunitas? Yang kelima, bagaimana pengalaman LSL dalam penggunaan PrEP berdasarkan aspek spiritual? Nah, untuk metodologi sendiri, metodologi penelitian sendiri, desain penelitiannya di sini saya menggunakan desain studi epidemiologi deskriptif ya, kualitatif. Untuk tempat dan waktunya di Kota Tangerang dimulai dari Januari sampai Maret 2024. Kemudian untuk informannya, informan kuncinya yaitu ada LSL itu sendiri. Kemudian untuk informan untuk triangulasi di sini ada dokter layanan PrEP atau penanggung jawab program PrEP di layanan, dan juga adalah petugas lapangan komunitas. Kemudian untuk kriteria inklusinya, yang pertama dia pernah mengkonsumsi PrEP minimal 3 bulan, kemudian berusia lebih dari 18 tahun. Untuk teknik analisis datanya, sampel pertama diambil secara purposif, kemudian dianalisis dengan teknik konten analisis atau analisis isi. Untuk instrumen penelitiannya, yang pertama adalah peneliti itu sendiri, kemudian wawancara, pedoman wawancara, kemudian catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera. Ini merupakan alur bagaimana saya akan mendapatkan informan, mulai dari saya bekerja sama dengan petugas lapangan, bahwa saya akan melakukan penelitian, saya akan minta bantuannya untuk mencari informan kunci. Kemudian petugas lapangan akan menghubungi LSL jika LSL tersebut bersedia untuk menjadi informan, maka kemudian petugas lapangan akan menghubungi peneliti kembali dan peneliti akan menghubungi informan untuk dilakukan wawancara mendalam. Kemudian untuk manajemen data, yang pertama ada reduksi data. Di sini saya akan melakukan analisis data, mengolah data hasil wawancara melalui analisis pengelompokan data, pelabelan data, yang untuk kemudian dari data-data yang sudah terkumpul dilakukan penyajian data. Nah, setelah data dilakukan penyajian data, maka tahap yang terakhir adalah menarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Farid mungkin bisa duduk dulu. Kita lanjutkan dengan proses tanya jawab dari oponen ya. Mungkin saya mulai terlebih dahulu dari Bu Lydia yang di ruang Zoom. Silakan Bu Lydia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf suaranya nggak terdengar Bu Lydia. Oh, Assalamualaikum Bu Dewi. Halo. Iya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bu Dewi, Dr. Ahmad, Bu Nur, dan Mbak Danila. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan, ini bagus sekali ya ininya, paparannya tentang HIV, karena di rumah sakit kami juga angka HIV ini tinggi ya, sampai mencapai ratusan. Ini kalau untuk PrEP ini ya, saya bertanya ke Dokter Ahmad ya, ini terkait untuk pemilihan model yang mengapa dipilih model transtherotikal model untuk penelitian ini. Karena kalau menurut saya kan ini penelitian ini tidak hanya fokus pada individunya saja gitu, bisa terkait dengan komunitas, bisa terkait dengan LSM dan sosial ekonomi. Kenapa diambil model penelitian ini dari Dr. Ahmad? Mungkin itu saja Bu Dewi dari saya. Baik, terima kasih Bu Lydia. Mungkin bisa langsung direspon Pak Ahmad terkait dengan pendekatan model yang digunakan di dalam penelitian ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Lydia atas pertanyaannya. Terima kasih, sangat bagus. Jadi memang dari berbagai macam model teori perilaku ya, kita tahu bahwa lebih dari 10 model teori perilaku yang ada, yang kita ketahui, yang sering kita gunakan untuk perilaku-perilaku kesehatan masyarakat gitu. Tapi dari berbagai macam perilaku tersebut, jika kita perhatikan teori yang betul-betul merujuk ke dalam suatu perubahan perilaku, apalagi ini bisa dibilang perubahan menuju perilaku yang adiktif gitu ya Bu ya. Karena dari bagaimana ia kecanduan, bisa dibilang dari perilaku seksnya itu ya bisa kita bilang sebagai suatu candu mungkin. Nah, dalam teori trans-theoretical model ini dia sangat mendetail gitu Bu dibahas ya, terkait dengan stage of change-nya tadi gitu, terkait dengan 5 tahap perubahan gitu. Berbeda dengan mungkin teori-teori yang lain ya. Jadi kalau saya perhatikan ini adalah teori yang cocok ya, yang kita gunakan, yang saya gunakan gitu dalam penelitian ini gitu. Mungkin itu Bu Lydia. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin Bu Lydia pertanyaannya? Cukup sih Dok, karena ini kan apa ya? Menurut saya ini kan lebih ya karena PrEP ini kan bukan untuk penderita HIV ya Dok ya. Bukan untuk penderita HIV, lebih ke untuk pencegahan menjadi HIV positif ya Dok ya. Dr. Ahmad ya. Ahmad, silakan mungkin bisa direspon. Iya, betul Bu. Jadi memang PrEP ini digunakan untuk sebagai salah satu alternatif mencegah HIV, tapi bukan menjadi hal yang utama gitu. Karena tetap yang menjadi utama itu tetap harus dilengkapi dengan penggunaan kondom dan lain sebagainya gitu. Nah, PrEP ini bisa menjadi salah satu alternatif tambahan gitu untuk melakukan pencegahan PrEP. Jadi penggunaan PrEP ini lebih terkait dengan individu itu sendiri yang menginginkan untuk pencegahan dia menderita HIV ya Dok ya? Iya, betul Bu. Baik, jadi lebih ke individu ya Dok ya? Terima kasih Bu, itu dulu Bu dari saya Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Saya lanjut berikutnya ke Bu Ari yang hadir di ruang sidang kita pagi hari ini. Silahkan Bu Ari. Terima kasih Bu Adik dan Mas Farid. Untuk pertanyaan dari saya, kriteria infusi tadi untuk LSL itu konsumsi beratnya kan minimal 3 mg. Apa yang menjadi dasar dijadikannya kriteria infusi ini? Pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi terkait LSL yang diberikan PrEP kan ada beberapa yang berhenti di tengah jalan. Fungsi dari nakes itu kan monitoring ya, dan evaluasi terhadap penggunaan PrEP ini. Apa yang menjadi kendala nakes tersebut terhadap kasus ini dan bagaimana mengatasinya? Bisa langsung direspon mungkin ya. Bu Lydia, mendengar pertanyaannya enggak? Tidak Dok, suaranya ini Bisa kedengaran tadi pertanyaannya? tidak bisa Dok. Oh enggak, kok bisa kedengaran. Yang pertama ditanyakan oleh Bu Ari adalah terkait dengan batas minimal
informan setelah penggunaan PrEP 3 bulan pada kriteria inklusi. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan permasalahan tantangan ya, kenapa nggak bisa mempertahankan gitu petugas? Jadi kendalanya apa sebagai cara mengatasinya ya. Ya, Dan SL diberikan kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan PrEP gitu ya. Silakan Pak Farid. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Jadi yang terkait dengan pertanyaan yang pertama, mengapa dia di sini kriteria inklusinya adalah minimal 3 bulan? Karena kalau kita lihat dari Juknis PrEP sendiri, di mana dari awal ketika individu itu memulai menginisiasi PrEP, maka dia akan melakukan kunjungan yang pertama itu adalah kunjungan di bulan pertama, sampai kemudian dia melakukan kunjungan rutin berikutnya itu adalah 3 bulan berikutnya untuk dilakukan evaluasi, di mana di evaluasi ini pasien tersebut akan dilakukan pengkajian risiko HIV-nya kembali, termasuk pemeriksaan HIV kembali gitu sebagai syarat untuk kemudian melanjutkan PrEP-nya untuk selanjutnya gitu Bu Ari, sehingga mungkin dari tenggang waktu tersebut bisa dibilang bahwa orang ini bisa dibilang sudah mulai maintenance-nya gitu, sudah mulai jalan gitu. Kalau dari transtheroical model tadi kan ada tahap pemeliharaan. Nah, mungkin di tahap 3 bulan pertama itu orang itu sudah masuk ke dalam tahap pemeliharaan sehingga bisa dijustifikasi untuk diambil pengalamannya gitu dalam dia menjalani terapi PrEP ini, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait dengan kendala ya Bu ya, kendala yang dialami. Jadi PrEP ini di layanan itu bisa dibilang juga di Kota Tangerang juga baru berjalan di tahun 2022, jadi kurang lebih baru berjalan setahun ya, mungkin jalan di tahun yang kedua, sehingga tentunya masih banyak tantangan, ditambah juga dari pasien ini sendiri terkadang pasien itu suka datang mungkin di luar jam layanan kesehatan, gitu, jam layanan puskesmas, sehingga ini menyebabkan mungkin akhirnya tidak klop waktu dengan petugas kesehatan. Juga mungkin yang kedua, PrEP ini kalau di Kota Tangerang sendiri itu dikawal ketat oleh teman-teman komunitas petugas lapangan. Itu komunitasnya dari Wahana Cita Indonesia namanya. Jadi dalam salah satu programnya itu dia adalah pendampingan PrEP gitu. Nah, dalam pelaksanaannya juga terkadang ketika pasien ini datang tanpa didampingi oleh komunitas, itu banyak pasien yang kemudian dia enggan untuk datang secara mandiri gitu. Jadi dia akan lebih senang jika didampingi oleh teman-teman komunitas seperti itu. Nah, sehingga ini mungkin menjadi kendala ya, karena kalau kita ketahui di lapangan itu pasti mereka akan lebih akrab, cepat akrabnya dengan pendamping ya, dengan pendamping, karena biasanya pendamping itu adalah sebaya, jadi kayak sesama penyintas gitu, atau mungkin di LSL sesama LSL mungkin, jadi akan merasa lebih nyaman gitu. Nah, ketika dia bertemu dengan tenaga kesehatan mungkin butuh waktu gitu untuk kemudian bisa lebih nyaman gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin menjadi masalah adalah hampir sebagian besar orang yang mengakses PrEP di Kota Tangerang itu justru bukan berdomisili di Kota Tangerang. Nah, jadi mungkin dari aksesibilitas dia untuk layanan mungkin kurang. Nah, seperti itu. Jadi itu mungkin kendala-kendala yang terjadi ya dalam dalam penggunaan PrEP ini di layanan. Seperti itu, Bu Ari. Iya, mana Bu Ari? Enggak ya? Oke, ada tambahan lain? Cukup. Ini pertanyaannya minimalis semua. Bu Lydia ada tambahan lain? Masih belum panas kayaknya pagi-pagi. Terlalu dingin kayaknya ya, udara pagi ini habis hujan. Bahasannya ngeri. Padahal bahasannya ngeri-ngeri sedap kata Bu ada Fadilah ya Bu Ade. Oke, baik, selanjutnya mungkin saya perkenalkan kepada penguji kita Ibu Dr. Fadila. Mungkin saya harapkan juga masukan ya, selain kemudian pertanyaan, mungkin masukan terkait dengan penggunaan teori khususnya pendekatan PTM tadi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait pengalaman LSL untuk mempertahankan status seronegatif sebenarnya ya. Ini kan status HIV negatif. Baik, silakan Bu Anggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bu Dewi. Saya diizinkan jadi penguji topik risetnya Pak Farid ya. Ini sangat menarik nih topiknya dan sepertinya belum banyak ya riset-riset terdahulu ya terkait ini karena memang programnya kelihatannya kalau di Indonesia masih baru mulai kapan nih Pak Farid? Kalau di Indonesia sendiri sih sudah dari tahun 2022 ya. Mungkin startnya di 2021. Cuma sampai sekarang masih jadi pilot project. Baik, partisipannya kelihatannya sangat terbatas ya. Iya. Jadi semangat di awal habis itu hilang gitu ya. Oke. Saya apresiasi ya topik ini sekali lagi seru banget nih karena memang kalau kita lihat trennya jumlah LSL di Indonesia kan kelihatan banyak banget gitu ya. Kemudian dari awal tadi Mas Farid juga sudah menjelaskan resikonya gitu ya. Resikonya tadi disebutkan ada 27 kali ya lebih berisiko. Kalau saya lihat di laporan UNAIDS itu malah 33 kali ya. UNAIDS yang 2022 coba dicek nanti ya. Mungkin biar lebih penggigit lagi gitu ya, supaya orang itu sadar gitu ya, alert bahwa resikonya itu tinggi banget loh gitu ya. Jadi biar mereka itu tidak abai terhadap program ini gitu. Walaupun mungkin kalau diperhitungkan secara finansial mungkin effortnya luar biasa juga kan ya, biayanya tinggi juga gitu. Tapi apa boleh buat karena banyak masalahnya jadi kita harus keroyok juga gitu ya, intervensi juga. Kemudian saya juga apresiasi terhadap pemilihan landasan teorinya, gitu ya. Jadi saya justru mendukung nih Mas Farid untuk menggunakan TTM, Trans-Theoretical Model dengan Stages of Change-nya. Namun demikian di kerangka kerangka konseptualnya ya, kerangka berpikirnya itu saya tidak melihat tahapan-tahapannya itu gitu ya, yang muncul itu justru variabel-variabel yang sebenarnya dia ada kalau di dalam proses perubahan perilakunya itu pasti ada variabel-variabel itu, tapi si tahapan-tahapannya itu sendiri itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau boleh saya sarankan kita fokus saja di satu teori itu ya di TTM. Kalau Pak Farid itu mempelajari lebih dalam lagi, itu ada kan ya, ada beberapa tuh, ada 6 atau 7 tahapan perubahannya itu, perubahan perilakunya itu sendiri. Ya, coba dicek. Saya kasih contoh deh, saya sebutkan ya. Misalnya dari awal itu proses of change-nya itu self re-evaluation, kemudian environmental re-evaluation, itu masih di tahapan dia pre-kontemplasi sebenarnya. Jadi dia mulai mengevaluasi dirinya gitu. Tapi kalau dia masih merasa bahwa saya aman nih, saya nggak apa-apa, saya risikonya rendah misalnya gitu. Kemudian dia lihat lingkungannya. Saya nyaman nih dengan lingkungan saya perilakunya dengan teman-teman saya itu tidak mengganggu orang lain di luar kami. Terus saya masih asik, masih menikmati. Tadi kan Pak Farid bilang ini perilaku yang rada-rada kompleks ya, complicated karena mereka itu punya kekhasan gitu ya, karakteristik LSL itu mungkin ada yang setia, ada yang enggak juga gitu kan ya, mungkin berkelindan gitu ya perilaku-perilaku tadi, perilaku yang adiktif dibandingkan juga dengan perilaku yang seharusnya dia secara rutin melakukan program yang PrEP tadi gitu ya. Nah, ini masih di tahap prekontemplasi. Tapi begitu mereka masuk ke counter conditioning, consciousness rising gitu ya, jadi dia mulai memahami bahwa dirinya ini berisiko loh ya. Harusnya perilaku saya itu seperti ini. Nah, itu masuk ke kontemplasinya kan. Berikutnya dia sudah mulai tuh self liberation, helping relationship. Saya harus mengetahui untuk saya ini menjadi bisa melakukan program PrEP ini, ikut dalam program ini secara konsisten, itu saya harus bagaimana? Saya membebaskan diri saya tuh dari apa saja. Jadi self liberation-nya itu ada di situ. Nah, kita identifikasi itu di situ untuk membantu mereka supaya kita bisa tahu kenapa sih ada orang yang
Kalau tadi Pak Farid itu mempertahankan atau mengupayakan gitu ya kriteria inklusi yang 3 bulan tadi, saya khawatirnya karena tadi laporannya cuma sekian belas orang gitu ya dari ratusan orang yang bisa bertahan sampai sekian bulan itu akan sulit mendapatkan. Jadi bagi saya eh, mereka mau kalau PrEP itu dia harus minum minum profilaksisnya itu setiap hari juga ya. Jadi ada dua tipe. Ada yang tiap hari dan ada yang event. Nah, kalau tiap hari itu dia yang mungkin secara seksual itu setiap hari rutin ya, dia aktif ya, aktif seksual. Oke. Kalau yang event dia yang kurang aktif. Sometimes ya. Oke. Nah, itu identifikasi lagi kan perilakunya ada beberapa jenis gitu ya. Jadi nanti kriteria inklusinya juga itu memenuhi tadi kriteria aktivitas seksualnya seperti apa gitu ya. Mungkin nggak apa-apa, kita start dari 3 bulan di kriteria inklusi. In case ketika kita mengumpulkan data kesulitan, kurangi nggak apa-apa. Kalau saya sih, menurut saya terbuka ya, bisa saja. Karena kita bisa evaluasi dia di tahapan mana sih sebenarnya dia terhambatnya itu. Gitu, hambatannya di mana? Mungkin nanti berkaitan dengan ya tadi itu perilaku yang lain ya. Self liberationnya mungkin sulitnya di situ. Kemudian helping relationship-nya karena tadi tuh dia merasa masih adiksi dengan perilaku seksnya itu sendiri gitu. Tapi merasa bahwa ini ngerepotin ya PrEP ini kalau harus setiap hari misalnya gitu atau mungkin ada efek samping dan sebagainya itu juga bisa diidentifikasi. Nah, nanti berikutnya langsung untuk yang bisa bertahan lebih lama kita bisa lanjut kontingensi manajemennya bagaimana, stimulus kontrolnya gimana. Kalau dia bisa lama sekali bertahan, itu bisa sampai ke social liberation, yang dia memang maintenance-nya sudah makin mantap dan relapse-nya itu kemungkinannya makin turun gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saya saran sekali lagi, kita fokus di process of change-nya itu supaya kita memperlihatkan, apalagi di penelitiannya kualitatif ya. Nanti setelah penelitian ini selesai, orang akan melihat kalau dia mau lebih luas lagi penelitiannya untuk ambil yang kuantitatif, maka penelitian ini menjadi dasar mereka untuk menyusun instrumen yang lebih komprehensif dan lebih mudah untuk digunakan untuk penelitian yang kuantitatifnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin agak kerja keras nih di sini karena kan ini tahapannya agak panjang ya dan kita harus membedah per tahapannya itu sampai dia di akhir walaupun nanti kita ketemunya LSL-nya itu tidak sampai ke tahapan yang maintenance. Jadi paling tidak kita sudah tahu kita mau nanyain apa nih ke orang-orang itu. Gitu. Tentang landasan teori ya. Kemudian apa lagi kerangka pikirnya. Jadi nanti disesuaikan ya dengan istilahnya ya, definisi istilah ya. Nanti kriteria inklusi dan eksklusinya bisa kita sesuaikan lagi juga. Kemudian apa lagi ya? Saya rasa sementara itu deh yang paling prinsip ya. Semangat ya Pak Farid. Saya semangat juga, saya semangat banget nih. Ada lagi boleh? Ada lagi dong. Saya terkesima. Ini masalah belum nanya. Saya terkesima sama topiknya. Apalagi dah. Ini kita nanti lebih fokus ke TTM-nya ya, terkait dengan penggunaan tadi yang disarankan oleh Bu Ade ya. Adapun misalnya terkait dengan pengetahuan, perilaku pencegahan, penekanan, dukungan itu mungkin bisa tergambar nanti ketika kita secara mendalam menggali tadi bagaimana penggunaan PrEP-nya tadi. Itu di-insert Bu Dewi, bisa di-insert ke dalam tadi yang tahapan yang stages-nya itu, komponennya itu yang tadi variabel itu nggak hilang. Mungkin coba bisa yang boost-nya kali ya di paparan boost, kalau itu kan nggak ada di mana. Nah, kemarin itu kan dicoba dielaborasi ke dalam PTM, tapi sebenarnya nggak pas gitu ya kalau kita mau elaborasi kemarin yang kaitan ini. Oh iya. Nah ini ya elaborasi. Walaupun di dalamnya mungkin di tahap prekontemplasi, tadi mungkin nanti juga faktor pengetahuan juga memainkan peran penting juga di situ. Tapi ini kan yang kita mau lihat tadi kalau Bu Ade lebih fokus pada tahapan perubahan.
Ketika dia apa namanya berhenti misalnya gitu ya, tidak menggunakan PrEP, kita mungkin akan ketemu dengan MSL yang dia kan minimal 3 bulan. Jadi ketika sekarang ketemu MSL yang dia pernah dulu menggunakan PrEP, belum tentu sekarang dia masih pakai PrEP gitu ya. Nah, jadi kita ketemu yang sudah berhenti, jadi kita ketemu yang aktif masih terus menggunakan PrEP. Jadi mungkin tahapan di sini nanti menariknya ketika kita tahu bahwa ketika dia berhenti, dia pada tahapan di mana gitu, apa yang menjadi pertimbangan dia berhenti dan lain sebagainya. Nah mungkin variabel-variabel yang masuk berikutnya ke kerangka konsep tadi yang bisa dimasukkan. Nah ini mungkin ini nanti akan tergambar jadinya. Maksudnya sekaligus gitu ya, ketika kemudian kita bertanya kepada LSM-nya, kepada informannya, ketika dia berhenti, bagaimana juga terkait dengan pengetahuannya, pencegahannya, kemudian perencanaan gitu dan sebagainya. Tapi mungkin tadi tahapan-tahapan TTM tadi mungkin secara lebih gamblang nanti, lebih keluar lagi. Tapi kaitan dengan ini nanti mungkin akan masuk ke dalam. Nah mungkin kita bisa masukkan di apa namanya di rangka konsepnya ya. Kalau kayak gini jadi kelihatannya kayak pakai green gitu. Ya kan? Ya kita pakai green, sebenarnya kita pakai TTM gitu ya. Nah mungkin itu yang tadi nggak tergambar Bu Ade sampaikan bahwa TTM-nya nggak kelihatan jelas di sini ya, karena ini lebih ke apa namanya akhirnya faktor yang mempengaruhi penggunaan PrEP, akhirnya penggunaannya itu sudah berujung pada perilaku. Padahal kita mau melihat di mana dia berhenti, di mana dia mau melanjutkan pada tahapan apa dan kenapa gitu kan sampai di situ. Nah mungkin nanti mungkin alur ini aja ya. Iya, alur itu aja. Dalam kerangka konsepnya ya. Iya. Berarti nanti konsepnya ini kurang lebih sama kayak mata teori gitu ya? Akan sama. Harusnya gitu ya. Saya kasih contoh ini kali ya. Share screen gantian ya. Coba. Saya kasih lihat urutannya tadi ya. Mungkin yang aplikatif di apa namanya contoh tesis yang metode dengan pendekatan PTM gitu. Nanti boleh dicari contohnya ya. Ini tahapannya nih. Ini proses of change-nya. Ini bisa masuk nanti di dalam pedoman wawancara dengan Pak Farid ya. Iya, jadi menggali ya proses perubahan perilaku di dalam ini. Jadi nanti di kerangka pikirnya akan sama dengan kerangka teori. Tapi dia akan menjelaskan si proses ini dari self re-evaluation tadi sampai ke stimulus control dan social liberation. Ini sebenarnya kan ada penjelasannya ya. Kita tinggal bedah dari sini self re-evaluation itu apa saja yang akan kita tanyakan. Ini contohnya pada kasus merokok kan ya. Nah, untuk kasus PrEP itu seperti apa nanti gambarannya? Kita sekarang perkirakan saja kenapa sih mereka ini nggak berpikir untuk berubah kalau di self re-evaluation dan environmental re-evaluation itu dia masih kenapa saya masih mempertahankan perilaku saya dan belum mau ikut PrEP? Kira-kira kenapa? Atau misalnya kita tanya tadi tuh orang yang dulu pernah tapi cuma sekali doang nih, cuma seminggu saja atau cuma 1 bulan saja. Nah itu dulu dia berhenti itu sebenarnya dia sudah masuk ke fase counter conditioning sama consciousness raising nggak sih? Harusnya kan sudah ya, karena dia sudah take action itu, sudah minum gitu. Tapi kenapa dia mundur lagi langkahnya gitu ke belakang? Gitu. Jadi kita bisa lihat dari tahapannya itu, kemundurannya itu sebabnya apa gitu. Terakhir dia mundur, itu misalnya dia bilang, oke, ini ternyata repot ya, ternyata efek sampingnya banyak ya. Terus ternyata saya nggak merasa bahwa minum ini nih berpengaruh buat saya. Terus perilaku saya nggak apa-apa kok, aman-aman, saya cuma melakukan sekali-sekali gitu. Jadi dia mundur ke tahap 1-2 tadi tuh ya, self dan environmental evaluation yang dia rasa masih aman gitu. Nah ini yang kemudian kita akan berikan masukan nantinya, kan kita temukan oh ternyata mereka itu seperti ini perilakunya, mana yang lebih kuat nih perilaku PrEP-nya tadi dengan perilaku aktivitas seksualnya, kemudian hubungannya dengan peer, dengan pendamping misalnya, atau mungkin malah jangan-jangan petugas kesehatannya yang nggak bikin nyaman, atau tadi kan ada jam layanan dan sebagainya, karena memang ya itu karakteristiknya mereka jadi kadang-kadang rada-rada merepotkan gitu ya. Kalau pada program dulu tuh saya risetnya PTRM itu rada-rada ngerepotinnya lebih parah lagi kan, lebih ribet lagi nih orang
orang puskesmas meladeninya gitu. Nah ini sebenarnya kan mirip, cuman mereka halus aja. Enggak, dia nggak sakau di situ gitu. Kalau yang pakai narkoba gitu kan kelihatan gitu. Kalau ini kan dia seks nggak bakalan di depan umum juga gitu. Tapi kan minum minum obatnya itu jadinya udah dikasih terus membuang-buang energi, membuang biaya gitu. Nah, itu nanti akan kelihatan nih kalau kita pakai tahapannya. Ini udah saya masukkan ke revisiannya, nanti tinggal ditambah. Gitu mungkin ya. Saya stop share. Ya, soalnya tadi kita lihat kalau dia sudah menggunakan kan sebenarnya dia sudah pada perilaku mantap gitu kan, sudah berubah perilakunya kan harusnya gitu. Tapi kita menemukan permasalahan, kita tidak bisa mempertahankan kondisi ini kan, kita lihat tadi banyak banget yang drop out-nya kan. Itu mungkin nanti yang perlu pemahaman lagi ya Pak Farid ya, untuk kemudian kita bisa tuangkan itu ke dalam kerangka teori. Tapi mungkin kerangka teorinya tadi, kalau tadi dia kan lebih apa namanya, pentahapan-tahapannya itu ya, alurnya ya, Alur mungkin bisa perubahan masuk perilaku. juga di dalam teorinya, tambahkan lagi di dalam teorinya diambil tadi, untuk kemudian kita bisa elaborasi dengan apa yang sudah dibuat oleh Pak. Oke, ada lagi tambahan Bu Adik, yang lain-lain, yang belakang-belakang ini kayaknya pada wawancaranya belum jadi kayaknya. belum Nggak apa-apa. bisa diberikan masukan untuk wawancaranya. Nanti kita bantu. Nanti bisa tambahkan tadi berdasarkan tadi alur yang sudah kalau sebagai ada tadi. Saya email revisiannya. Oke, ada tambahan lagi oponen? Ada tambahan lagi oponen Bu Lydia atau Bu Ari? Cukup Bu, cukup Bu Dewi. Ini Mas Farid, untuk di Kota Tangerang sendiri untuk layanan PrEP ini apakah sudah ada di semua fasilitas kesehatan tingkat pertama atau misalnya difokuskan di satu kecamatan satu layanan? Kalau di Kota Tangerang sendiri itu sampai saat ini baru ada 4 Titik. Fasilitas ya, 4 titik itu di puskesmas. Cukup tersebar juga sih kalau dari posisi puskesmasnya itu ada di timur, ada di barat. Tapi memang ini bisa dibilang menjadi apa ya, ini ke kenyamanan tadi ya, karena kalau kita perhatikan dari 4 layanan tersebut itu proporsinya itu nggak rata gitu. Jadi hanya ada satu layanan yang banyak. Nah, itu mungkin balik lagi ke kenyamanan. Tapi kalau untuk tahun ini sih akan ada rencana untuk ditambah 2 atau 3 layanan lagi. Masalahnya juga kan balik lagi nih pada kaum yang merepotkan tadi. Kenapa akhirnya di satu layanan itu menjadi banyak, di tempat lain itu nggak banyak? Mungkin berkaitan juga dengan domisili dia. Karena kalau biasanya dia nggak mau dikenali di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, dia mencari yang semakin jauh. Maka perlu diidentifikasi kalau tempat layanan yang kosong, jangan-jangan di wilayah itu malah lebih banyak sebenarnya. Bisa gitu karena mereka nggak mau Umpet ya. Oke, baik. Saya rasa mungkin cukup ya untuk